mereka memilih untuk memonopoli perdagangan. So first trying to control the trade, to colonize the territory. Pasti kalau Malaka jatuh, semua pasal dari Malaka yang menguasai Portugis. Ternyata tidak demikian. Hampir pola yang disampaikan oleh Abi tadi, jadi kan mirip dengan apa yang dikatakan tadi tentang atau kenaikan dari kelompok secara orang tahu gitu. Artinya ini juga sama gitu. Artinya otonomi itu tadi, kan otonomi kan kebetulan kita bicara tentang kedua orang awalnya lebih otonomi dan dia tidak dalam tanda kutip ya berdaya lebih powerful dari power ini gitu, dari orang lokal gitu. Artinya apakah dekolonisasi itu bisa dipahami seperti yang dijelaskan oleh Habib tadi ketika orang lokal itu punya otoritas atau kedaulatan untuk menentukan ini mau apa ini gitu. Atau gimana? Mungkin sekarang kita kan nggak tahu dari sejarah seperti itu ya. Mungkin kalau secara sepengetahuan saya, mungkin pengetahuan apa yang dimiliki oleh orang Eropa itu berbeda dengan orang lokal. Jadi kedaulatan versi Eropa itu berbeda dengan versi yang ada di dunia Melayu, dunia Indonesia bagian barat. Sebagai contoh, ketika misalnya aku sudah autokratis, kita tahu bersama 1511 menguasai Malakas. Kalau kita melihat dari perspektif kedaulatan Eropa, pasti kalau Malaka jatuh, semua pasal dari Malaka yang menguasai Portugis. Ternyata tidak demikian. Bagi kebudayaan Melayu yang saya pahami, ketika raja masih hidup, maka kedaulatan mutlak milik raja, tidak terikat dengan spasial. Jadi seberapapun Malaka diambil, kemudian daerah Pahang diambil, Perak diambil, tapi ketika rajanya masih hidup dan dia berpindah-pindah, dia bisa membangun istana-istana baru. Sama halnya seperti cerita ketika Malaka jatuh, Sultan Malaka yang terakhir itu mendirikan Kesultanan Johor. Jadi kalau misalnya dia tidak mati, tidak terbunuh, maka kedaulatan yang diakui oleh para vasalnya tidak berpindah dari orang lokal ke orang Eropa. Itu yang yang pada 15 artinya belum ada konsep negara bangsa agak berbeda dalam nilainya berbeda. Makanya kita tadi memulai dengan jiwa zamannya sebenarnya tidak berbeda. Yang menarik menurut saya memang pada waktu itu Portugis merasa berat. Sama halnya ketika nanti Portugis, bangsa-bangsa Eropa lain membuat perjanjian. Mereka merasa kalau ada perjanjian dan orang lokal memberikan monopoli perdagangan rempah atau apapun itu, mereka merasa kalau misalnya orang lokal harus menjual komoditasnya mutlak kepada orang Eropa, orang Portugis, entah orang Belanda. Kenyataannya orang lokal baru ketika memahaminya. Salah satu yang kemudian menjelaskannya orang Belanda awal sebelum terbentuknya VOC itu adalah Jan Huygen van Riethofen. Dia kerja di Goa, orang Belanda ketika dikuasai oleh Spanyol, berarti kan orang Spanyol bisa berdiam di koloni Portugal. Demikian pula sebaliknya, termasuk koloni Spanyol di tempat lain juga boleh bekerja di koloni Spanyol di bagian lain. Nah, pada waktu itu sebelum Belanda Netherlands itu terpisah atau merdeka dari Habsburg Empire Spanyol, maka ada satu orang Jan Huygen van Riethofen itu yang memberikan informasi tentang kehidupan yang berada di Asia, terutama kekuasaan Portugis yang ada di Asia. Termasuk kenapa VOC itu memilih untuk tidak berlabuh di bandar-bandar Portugis, karena memang agar tidak membayar pajak dan juga tidak perang dengan armada Portugis pada waktu itu, sehingga kemudian Torres de Alba kita ketahui bersama itu tidak melalui India tetapi langsung kepada Banten.
kalau dekolonisasi boleh saya terjemahkan sebagai sebuah visi kesejahteraan bersama, maka hal itu akan dapat dimungkinkan jika kebijakan bangsa Eropa, terutama Portugis di abad 16 dan juga nanti VOC Belanda itu tidak bersifat ekstraktif, jelas. Tapi kenyataannya mereka memilih untuk memonopoli perdagangan, sehingga orang-orang seperti Kesultanan Aceh, Johor, Jepara, walaupun mereka tidak bersama-sama menyerang, tapi berusaha untuk mengusir Portugis. Jika kemudian, tapi dalam saya tidak ada kemungkinan ya, karena sudah terjadi secara langsung. Kalau memungkinkan dulu Portugis itu membagi kesejahteraan, artinya kemudian mereka tidak melakukan monopoli, mungkin bisa. Artinya banyak orang-orang lokal, penguasa-penguasa lokal itu yang lebih mengembangkan perdagangan bebas. Jadi semua pembeli baik domestik, mancanegara boleh membeli komoditas tanpa ada pembedaan. Kenyataannya orang Portugis, masuk juga nanti Belanda, memberikan pajak yang berbeda. Dan yang paling tinggi tentu saja yang menjadi lawannya. Sehingga mereka cenderung untuk menghindari pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Portugis. Jadi kalau dalam konteks ini kita menerjemahkan sebagai pengejawatan atau pencarian visi kesejahteraan bersama, mungkin bisa disebut sebagai dekolonisasi. Tapi kenyataannya jika kesejahteraannya secara fragmentaris, maka tentu saja tidak terjadi yang namanya dekolonisasi. Tetapi sejauh yang saya tahu dari proses historis, dekolonisasi itu terlihat sebagai dekolonisasi. Ternyata hanya bentuknya yang tidak secara fisik lagi, tidak secara peran lagi, tapi bentuknya yang mulai berubah, bentuknya berbeda. Nah, saya ingin clear dulu sebelum jalan balik ke audiens. Saya yakin teman-teman sudah punya pertanyaan-pertanyaan di dalam kepala teman-teman. Berbicara tentang perjanjian, kesepakatan dan lagi-lagi, dia juga sempat menyinggung tentang kesejahteraan bersama. Tapi VOC ini kan dari Indonesia bukan untuk kesejahteraan bersama, tapi mereka membuat kesepakatan juga. Tapi awal-awal mungkin mereka tidak memonopoli. Pada titik mana kemudian VOC bisa sampai pada titik dia bisa memonopoli perdagangan. Apakah kamu sempat mendapatkan data terakhir ini? Mereka mau mengopi. Sejak awal memang niat. Iya, secara awal. Tapi mereka juga sudah tahu ada pengetahuan lokal yang mereka butuh ya untuk mengakses komoditas yang mereka mau konservasi. So itu dan juga karena memang awalnya orang yang saya tahu masyarakat yang datang ke Nusantara belum cukup kuat untuk mengkolonisasi tanahnya. Hanya bisa mengkontrol bagian aspek di regional lokal dengan kooperasi beberapa kerajaan lokal juga. So fokusnya awalnya selalu untuk membuat agreement atau kedutaan atau semacam perjanjian untuk mungkin bukan selalu dengan good faith, tapi mereka masih tahu bahwa kooperasi lokal sangat penting. Tapi mereka berkumpul lebih banyak pengetahuan, lebih banyak formal untuk melalui kota-kota atau penting atau yang misalnya understanding tentang how to go about colonizing. Makanya the first is monopoly, and then colonizing there's up to one. Yeah, and so apa yang menurut saya yang ada langkah-langkah. So first trying to control the trade.
So just having some influence over peradaban yang masih ada. Yang kedua itu untuk mempermudah pasar here. And so not just controlling the trade, but controlling the markets where that trade is taking place. So we membangun, kota sebagai itu, it's like a fortified trading city. And so, to attract and to exert control over peradaban lokal dan mereka saudara. And then yang terakhir itu untuk to colonize the territory di mana komunitas bersam. So, and that process requires accumulating many different kinds of knowledge, not just political know-how, tapi juga understanding of the environment, about what the land is that they're trying to colonize, right? So making maps, compiling trackable forks, and producing navigation. Pertanyaannya apakah ada monopoli pengetahuan? Jelas. Kamu bukan hanya melatih untuk masa kini, tapi kamu sebenarnya mencuri untuk generasi ke depan gitu.